Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah pembahasan tentang Al-Quran, maka pada saat ini kita akan membahas sekilas tentang As-Sunnah. Dimulai dari definisinya, As-Sunnah atau Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Takrir itu adalah persetujuan Nabi SAW yang dinyatakan melalui diamnya Nabi SAW terhadap kejadian atau perkataan yang dilakukan atau dikatakan di hadapan beliau SAW, ataupun terhadap perbuatan atau perkataan atau kejadian yang terjadi di masa Nabi SAW, di masa kenabian SAW. Ya, itu yang dimaksud dengan takrir. Dari definisi ini maka dinyatakan bahwa sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sunnah qauliyah, sunnah yang berupa perkataan Nabi SAW. Dan sunnah takririyah, sunnah berupa persetujuan atau diamnya Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah fungsi sunnah atau hadis. Nabi SAW adalah sosok yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan syariat. Hadis yang beliau nyatakan lewat lisan maupun perbuatannya dilihat dari sisi keterkaitannya dengan Al-Quran memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penegas kandungan yang dimuat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagai penjelas, sebagai penjelasan dan penjabaran kandungan yang dimuat dalam ayat Al-Quran. Bisa memuat jabaran detail, penambahan, pengkhususan terhadap keumuman yang dimuat dalam Al-Quran, pembatasan terhadap kemutlakan yang dimuat dalam ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang kedua ini dia adalah penjelasan dan penjabaran kandungan. Ya, baik berupa penambahan atau pengkhususan terhadap keumuman yang dimuat dalam ayat Al-Quran ataupun pembatasan terhadap kemutlakan yang dimuat dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga sebagai keterangan tambahan yang memuat hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan itu, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Falam a'lam min ahli ilmi mukhalifan fi anna sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salasati wujuhin." Ya. Ahaduha ma anzalallahu fihi nassu kitabin fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma nassal kitabu wal akharu mimma anzalallahu fihi jumlata kitabin fabayyana anillahi ma'na ma arada wal wajh asalis ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima laysa fihi nassu kitabin. Ya. Kesimpulannya bahwa relasi yang terbangun antara hadis Nabi SAW dengan Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu hubungan fungsional dan hubungan struktural. Hubungan fungsional yang dimaksud bahwa hadis berfungsi sebagai penguat maupun sebagai penjelasan dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan hubungan struktural yaitu bahwa hadis merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan hal yang wajib untuk dijadikan sebagai pegangan oleh setiap kaum muslimin.
secara umum kita menyatakan bahwa Nabi Alaihissalam adalah manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan mengutusnya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka seluruh yang berasal dari beliau berupa perkataan, tindakan atau tetapan atau takrir tidak lepas dari dua kedudukan beliau yang telah disebutkan sebagai manusia biasa dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Abdullahi wa rasuluhu. Ya. Seluruh yang disandarkan kepada beliau berupa perkataan, tindakan atau tetapan atau takrir itulah yang dimaksud dengan sunnah atau hadis dalam bahasan ini. Tentang kedudukan beliau sebagai manusia biasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Ya. Dan ayat ini juga sekaligus memuat tentang keterangan bahwa Nabi Alaihissalam selain sebagai seorang atau sosok manusia biasa, tetapi beliau diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, bahwa beliau yuha ilaihi, beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kedudukannya sebagai manusia biasa, maka segala yang berasal dari Nabi Alaihissalam adalah perkara manusiawi yang tidak berkonsekuensi hukum. Adapun dalam kedudukannya sebagai Rasul atau utusan Allah, maka segala yang berasal dari beliau adalah sesuatu yang wajib dijadikan rujukan. Sesuatu yang wajib dijadikan rujukan dalam penetapan hukum agama. Dan hal itulah yang dimaksud, dan hal itulah yang ditujukan dalam potongan kedua dari syahadat. Ya, yang ditunjukkan dalam potongan kedua dari syahadat yang diikrarkan oleh setiap muslim. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, intinya bahwa itu adalah merupakan pernyataan kesiapan seorang muslim beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bila dirincikan, maka segala yang bersumber dari Nabi Alaihissalatu Wasallam itu terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, perkataan atau perbuatan yang berasal dari beliau dan murni merupakan sifat manusiawi beliau. Ya, jibillah. Maka jenis perkataan atau perbuatan beliau seperti ini bukanlah jenis perkataan dan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum agama. Ya, boleh diikuti dan tidak mengapa tidak diikuti, kecuali jika ada keterangan khusus yang menganjurkan atau memerintahkannya. Kemudian yang kedua, perkataan atau perbuatan yang berasal dari beliau dan dinyatakan oleh agama sebagai perkataan atau perbuatan yang khusus dibolehkan bagi beliau. Terhadap jenis demikian, seorang muslim dilarang untuk melakukan atau menirunya. Kemudian yang ketiga, perkataan atau perbuatan yang berasal dari beliau dan merupakan bagian dari jabaran beliau terhadap risalah yang diembannya. Jenis inilah yang masuk dalam kategori sunnah yang wajib dijadikan rujukan dalam penetapan hukum agama. Selanjutnya, sunnah dari sisi validitasnya, validitas penyandarannya kepada Nabi Alaihissalam terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sunnah mutawatirah, ya, sunnah yang diriwayatkan dari Nabi Alaihissalam oleh banyak perawi yang jumlahnya sangat kuat, diprediksikan tidak akan bersepakat menyampaikan berita yang tidak valid. Ketentuan ini berlaku pada setiap tingkatan sanadnya. Kemudian yang kedua, sunnah masyhurah, yaitu sunnah yang diriwayatkan pada salah satu jenjang sanadnya, sunnah yang diriwayatkan pada salah satu jenjang sanadnya. Contoh pada jenjang pertama, kedua, dan ketiga oleh satu, dua, atau lebih perawi, namun belum sampai pada jumlah mutawatir. Namun setelah jenjang itu jumlah perawinya mencapai tingkat yang mutawatir. Itulah yang dimaksud dengan sunnah masyhurah. Kemudian yang ketiga, sunnah ahad atau ahaditsu al-ahad, yaitu sunnah yang jumlah periwayatnya pada seluruh jenjang atau tingkat periwayatannya tidak mencapai jumlah mutawatir. Dari ketiga jenis sunnah yang dipaparkan yang memiliki tingkat validitas yakin, ya, jadi 100% bahwa hadis itu berasal dari Nabi Alaihissalam adalah jenis yang pertama, yaitu
sunnah mutawatirah. Adapun jenis yang kedua dan jenis yang ketiga, maka capaian tingkat validitasnya adalah al-dhann. Ya, dengan urutan tingkat validitas sunnah masyhurah lebih kuat tentunya daripada sunnah ahad. Dalam menentukan kesimpulan hukum agama berdasarkan sunnah atau hadis, selain memastikan validitas sunnah itu subut an-naql, bahwa itu benar sunnah dari Nabi Alaihissalam. Hal kedua yang juga menentukan adalah kepastian makna atau kepastian penafsiran terhadap kandungan maknanya, subut ad-dalalah. Kalau Al-Quran, uh, subutul wurud itu sudah pasti, ya, bahwa yang dinamakan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran, melainkan bahwa itu pasti berasal dari kalamullah. Tetapi hadis Nabi Alaihissalam, ya, maka dua uh, hal yang harus dipastikan, bahwa yang pertama, thubutu an-naql, hal huwa sahihun min qaulin au fi'li au takririn Nabi alaihi salatu wasalam, dan yang kedua adalah thubut ad-dalalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya. Jadi itu ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang akan menjaga validitas Al-Quran itu. Ya, dan yang demikian tidak berlaku pada sunnah Nabi Alaihissalam. Karena itu maka kita mengenal ada yang namanya hadis lemah, dhaif, dan ada juga hadisun maudhu'un, hadis palsu. Ini yang terkait dengan sunnah Nabi Alaihissalam atau hadis Nabi Alaihissalam secara global.